Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya, mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Pada video kali ini saya akan coba fokus mengenai progres dari galian sloop ya. Progres dari galian sloop. Dan kita akan coba sama-sama lihat. Dan ini adalah pertanyaan dari saya. Apakah ini juga menjadi pertanyaan dari sobat keluarga semua? Jadi apakah bentuk galian sloop ini ya? Jadi bentuk galian sloop yang sudah coba saya konfirmasikan begitu ya. Nah, ini kira-kira nih dengan posisi, mungkin kita bisa coba bandingkan dulu sebelum kita terbang rendah melihat progres dari galian sloop antara Limo 1 dengan Limo 2. Ini saya coba tunjukkan juga nih bagaimana situasi di pekerjaan slooping ya, pekerjaan sloop di area gate Limo 1 dengan gate Limo 2 nya. Kita bisa saksikan. Nah, ini adalah sisi kiri udah makin kelihatan bagaimana bentuk dari sloopnya. Tapi di sisi kanan ini belumlah sempurna. Ya, kelihatan nggak? Kelihatan dengan jelas nggak ya? Kira-kira bentuk kemiringannya sisi kiri dengan sisi kanannya bisa dibandingkan mungkin. Nah, ini jadi pertanyaan ini buat saya ini. Dengan sudah coba saya konfirmasikan, ya, ini bentuk galian sloopnya ini belum sempurna. Dan ini memang sepertinya ini akan terdampak pada atau masih memerlukan bagian dari bidang revisi penlock baru ini. Dengan kondisi yang seperti ini, terbang agak tinggi dulu ya sebelum kita terbang rendah dia. Nah, ini kita saksikan ini. Ini rumah-rumah ini udah berada di paling ujung-ujung ini. Apakah hal seperti ini itu aman atau masih dalam kategori yang berbahaya? Nah, ini nanti coba saya akan minta waktu dan coba memohon untuk konfirmasi ke pihak-pihak terkait. Dan juga tentunya mungkin karena ini kaitan juga dengan PPK lahan, saya akan coba untuk mengkonfirmasi nih kira-kira seperti apa nih strateginya, bagaimana dengan posisi revisi penlock ini yang mungkin baru dilakukan proses pengukuran atau sudah dilakukan proses pengukuran. Ini kira-kira strateginya bagaimana nih untuk dengan kondisi yang galian sloop seperti ini. Nah, kalau kita saksikan di sisi kiri aja nih misalkan ya. Ya, kita saksikan di sisi kiri dan kanan ini. Nah, ini kalau kiri dan kanannya itu tuh bisa disaksikan, bisa dilihat perbedaannya. Bagaimana perbedaannya ya dari slooping kiri dan slooping di kanan. Di kiri jauh lebih kemiringannya mantap sepertinya ya. Namun di kanan ini masih beberapa titik itu terlihat sangat curam ya. Betul nggak sih istilahnya curam ya? Nah, makanya ini tuh, ini kita saksikan ini bahkan diberikan terpal. Ini karena masih ada bangunan atau bidang atau yang tinggal di rumah tersebut yang sepertinya kalau dikerjakan itu mungkin berdampak ya, mungkin saya katakan ini adalah mungkin berdampak fatal bagi rumah tersebut atau bidang tersebut. Mungkin terjadi longsor atau lain sebagainya. Karena ini ditutupi oleh kain terpal ya. Ditutupi oleh kain terpal. Nah, sehingga inilah yang mungkin akan saya coba konfirmasikan ke pihak-pihak terkait. Dan bisa terlihat sendiri ya bagaimana perbedaannya antara yang belum dikerjakan atau mungkin bisa jadi ini tidak dikerjakan kayaknya. Nah, kira-kira strateginya tuh seperti apa? Bagaimana gitu ya? Untuk mengantisipasi dari sloop yang belum sempurna ini. Apalagi targetnya pada akhir Juli semua pekerjaan ini sudah selesai, termasuk galian sloop. Karena sloop ini adalah merupakan menjadi bagian yang penahan longsor atau agar tidak terjadi longsor masuk ke dalam area main road. Dengan kondisi yang seperti ini yang bisa disaksikan, apakah mungkin ya strategi seperti apa sih yang mungkin untuk mengejar
target atau harapan Presiden Jokowi untuk difungsionalkannya pada akhir Juli ataupun pada awal Agustus ini. Nah, kira-kira seperti apa strateginya? Mungkin juga saya akan minta waktu, terutama kepada PPK Lahan. Kira-kira seperti apa nih strateginya nih, untuk di jalur ini. Dan kalau kita saksikan juga ini adalah berada di jalur yang menuju ke wilayah Swadaya Buntu, yang posisinya rumah-rumah warga ini masih digunakan atau masih menjadi jalan utama bagi warga yang tinggal di sana. Kalau kita saksikan, ini tuh belum dikerjakan sempurna gitu untuk slooping di area ini. Nah, ini harusnya nih kalau kita saksikan, ini perbedaannya kan jelas banget ya bedanya ya. Nah, ini harusnya nih bagian jalan ini kena gitu. Tapi ini belum dikerjakan lebih lanjut karena mungkin kalau ini dikerjakan, jalannya ditutup, itu nggak punya akses lagi masyarakat di belakang. Sudah airnya habis, kalau ini dikerjakan tambah lagi nggak punya jalan, akses jalannya ketutup. Kira-kira dampaknya seperti apa ini? Jangan-jangan warga bisa tambah, bukannya ini lagi ya, mungkin udah wah. Kalau dikerjakan mungkin akan dampaknya luar biasa sekali kepada masyarakat yang tinggal di area ini, karena ini jalan ini kan masih digunakan gitu. Kalau jalan ini dikerjakan juga, itu seperti apa? Dan kalau saya tidak salah, di area ini juga ada tandanya nih yang menjadi batas akhir. Ya, di sini tuh ada tanda nih, ada lingkaran-lingkaran di area sini. Tapi nggak tahu nih kelihatan apa enggak ya? Kelihatan nggak ya di sini ya? Nah, di area ini tuh ada titik dimana batas dari slope ya. Mungkin tidak begitu jelas sih kalau dari drone ya. Kalau dari darat mungkin kelihatan dengan jelas di area ini. Jadi kalau mungkin saya boleh gambar nih ya, saya coba mundur sedikit dulu aja ya. Coba saya gambar aja ya. Nah, saya sudah coba ukur. Nah, ini saya coba gambarkan kira-kira galian slope-nya itu yang memerlukan mungkin pada bagian dari area ini yang mungkin akan terdampak nih. Bentar, saya posisikan dulu. Nah, coba saya gambarkan. Jadi kurang lebih itu di bagian jalan atau di bagian sisi rumah ini yang besar. Ini ada warung juga di paling ujung sisi kirinya. Ini kena batas dari pekerjaan sloop atau batas akhir sloop tersebut. Lalu di jalur Swadaya Buntu ini memutar sampai ke bagian gate limo 1. Dan sepertinya ini akan terdampak pada beberapa bidang Swadaya Buntu yang menjadi bagian area penlock revisi ataupun penlock tambahan yang baru saja belum lama diukur. Namun prosesnya gimana nih, strateginya bagaimana gitu. Terlebih ada target akhir Juli semua pekerjaan harus selesai, tapi pekerjaan sloop ini bisa jadi bukan menabrak ya, tapi memang kalau saya saksikan di beberapa titiknya itu terkena di bidang-bidang yang masuk dalam revisi tambahan ini. Nah, inilah yang mungkin nanti ke depan saya akan coba konfirmasikan kepada pihak-pihak terkait. Dan bagaimana kira-kira strategi percepatan ya, karena percepatan ini gimana nih, percepatan ini apakah memang ada strateginya atau percepatan ini seperti apa begitu ya. Karena kan judulnya aja percepatan pembangunan, percepatan proyek strategis nasional. Nah, percepatannya dari sisi mananya atau dari segi mananya? Nah, inilah yang mungkin yang akan saya coba konfirmasi, bagaimana strategi dari PPK Lahan untuk Tol Cijago 3 untuk mengantisipasi dengan pekerjaan ini. Karena akhir Juli sudah dapat konfirmasi bahwa pekerjaan di sini harus sudah selesai. Dan ini galian slope-nya belum sampai hari ini belum sempurna. Jadi mungkin itu aja yang coba saya highlight ya di video kali ini. Dan seperti apa kira-kira nasib dari galian slope yang juga dinantikan untuk selesai pada akhir bulan Juli ini, agar penggunaan dari main route Tol Cijago 3 juga aman. Dan juga terutama bukan hanya untuk pengguna jalan, tapi untuk masyarakat. Sekali lagi, untuk masyarakat yang belum selesai pembebasan lahannya, karena di sini air sudah habis kan. Nah, ini kira-kira dari segi keamanan untuk warganya bagaimana gitu. Apakah
nanti kendaraan yang warawiri di main road ini aman dengan kondisi slope yang seperti ini, yang belum, mungkin bisa saya katakan belum sempurna karena bentuknya aja belum sama semua tuh ya. Ada yang seperti ini, ada yang masih 180 derajat galiannya, ada yang sudah miring begitu ya. Nah, bisa disaksikan sendiri lah oleh para pemirsa semua. Jadi ini mungkin yang akan saya coba konfirmasikan ke PPK Lahan. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan semua pihak, ya semua pihak, sekali lagi, bukan hanya untuk kepentingan pengguna jalan, tapi untuk kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan umum, mudah-mudahan menjadi sinergi, menjadi selaras, sehingga semuanya happy, begitu ya. Demikian mungkin yang bisa saya tayangkan. Selanjutnya saya akan coba konfirmasikan ke PPK Lahan. Mudah-mudahan ada strategi apa untuk percepatan pembangunan di Tol Cijago 3 ini. Mohon dinantikan video berikutnya atau video penelusuran saya berikutnya. Semoga dari PPK bisa menyediakan waktu untuk kita konfirmasikan seperti apa strategi dari proyek Tol Cijago 3 ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video drone Tol Cijago terbaru ataupun progres Tol Jor 2 terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.